suka bingung ya sama warganet Indonesia. Gampang banget gitu digiring opininya, gampang banget terprovokasi. Contohnya aja gini deh, yang kemarin anak-anak yang nangis-nangis terus lehernya lagi berdarah-darah, itu kan lagi heboh banget. Terus banyak banget tuh warganet Indonesia ngasih dukungan ke anaknya, wah ngehujat orang tuanya karena di situ kan katanya ibunya yang nusuk gitu loh. Terus banyak beredar tuh apa berita-berita karena digoreng-goreng tuh sama netizen. Ada yang bikin headline seorang anak digorok sama ibunya sendiri. Jadi heboh deh tuh ya kan, satu Indonesia Raya lah heboh terus ngehujat ibunya bla bla bla. Pokoknya gitu deh intinya. Ternyata pada kenyataannya si anak itu setelah dia udah sembuh gitu kan, sudah diperban tuh lukanya baru dari rumah sakit, terus dia bikin klarifikasi tuh. Cuman klarifikasinya itu membangongkan guys, bukan bikin orang itu makin apa ya, bikin orang itu makin yakin sama dia atau makin kasihan, malah kecewa gitu. Banyak warganet yang kecewa. Kenapa? Ya justru anak itu bikin klarifikasi, bukan memberitahukan bagaimana kronologisnya kenapa dia ditusuk ibunya gitu. Dia cuma malah menjelaskan bahwa dia itu tidak digorok sama ibunya tapi ditusuk gitu loh. Klarifikasinya itu tidak menjawab semua pertanyaan satu Indonesia gitu loh, cuman menjelaskan bahwa dia nggak terima kalau dibilang digorok sama orang-orang, dia itu ditusuk. Itu bedanya apa gitu. Cuman banyak banget warganet yang kecewa karena sikap anak ini gitu loh, seolah-olah yang kayak kesannya ngebelain mamanya gitu, dan dia nggak berterima kalau netizen bilang dia digorok karena dia cuma ditusuk. Netizen tuh pada ngamuk, pada kesel, ada yang bilang gue nyesel, udah kasihan, gue nyesel nangis kemarin ngebelain lu dan sebagainya gitu ya. Itu udah gambaran, cuman salah satu gambaran bahwa netizen Indonesia itu ya cepat banget terprovokasi, cepat banget tuh digiring opininya, dan cepat banget berspekulasi gitu, cepat banget ngejudge orang kayak gitu. Sama juga dengan kasus apa ya yang lagi bergulir dengan si Cika ini. Mereka tuh belum tahu masalahnya apa. Ada beberapa oknum kayak si apa ya, selebgram ini goreng-goreng berita, udah deh netizen langsung kebakar, langsung rame-rame ngehujat si Cika ini. Padahal kan kita nggak tahu cerita sesungguhnya seperti apa. Banyak yang bilang udah ada buktinya kok, CCTV, bahwa di tempat kejadian itu ada Cika. Oke, fine. Sahabatnya si Putra Siregar ini pun sudah ada yang speak up ya di TikTok gitu, waktu dia baru sholat tuh ya, masih pakai mukena, terus dia lagi cerita lah sama netizen masalah kronologisnya. Nah, temennya si Putra Siregar ini aja udah ngejelasin bahwa jelas memang benar si Cika ada di situ, dan Cika ini adalah yang membuat gitu, yang membuat perkelahian itu. Bukan membuat sih, karena ya si Cika saat itu nggak minta orang itu berantem kan, cuman kejadiannya menurut temennya si apa namanya, si Putra Siregar ini, Cika ini pergi ke meja orang. Nah, meja orang itu ada beberapa cowok di sana dan termasuk si korban itu. Kemudian pulang-pulang dari meja itu dia langsung ke meja temennya si Putra Siregar. Dan dengan kondisi nangis-nangis gitu loh. Kemudian kebakar emosi lah si temennya ini, disangkanya si Cika lagi dia apa-apa ini sama meja cowok-cowok itu gitu loh, cowok-cowok yang ada di meja sebelah. Ya udah, singkat cerita tuh berantem lah itu. Nah, berantem, dan si Putra Siregar ngelihat temennya berantem tuh dibelain sama dia. Nah, katanya sih ngelerai gitu loh, tapi nggak tahu gimana ceritanya, jadi malah ngeroyok gitu loh. Nah, kita kan nggak tahu ya kejadiannya seperti apa. Nah, kronologisnya seperti itu. Kalau dari kepolisian, beberapa media cetak yang udah beredar juga, polisi bilang ya terjadi pengeroyokan sehingga dia menjadi tersangka gitu si Putra Siregar ini. Sementara Putra Siregar ini memberikan apa ya, pengakuan bahwa dia tidak mabuk saat itu, dia cuma membela dan melerai aja gitu temannya yang berantem gitu. Nah, kemudian banyaklah selebgram yang pro sama ini Putra Siregar, terus ngebelain Putra Siregar tapi malah nyudutin si Cikanya. Kan gini loh, logikanya gini ya teman-teman, biar kalian tuh nggak
terprovokasi gitu ya. Kalau baca berita itu jangan pernah langsung headline-nya yang kalian baca. Baca dulu isinya seperti apa. Kalau headline-nya itu membangunkan tapi ada tanda tanya gitu, berarti itu dia nggak ngasih statement. Itu nggak benar gitu. Dia cuma mempertanyakan benar nggak kayak gini. Nah, jadi kalian harus apa ya, lebih jeli gitu melihat tanda baca gitu loh. Kalau misalkan ada berita ngasih headline tapi di akhirnya dia kasih tanda baca, tanda tanya gitu, artinya itu bukan statement, artinya itu nggak bener headline itu. Paham nggak sih maksud aku? Nah, itu pertama. Disclaimer ya, aku nggak ngebelain si Cika di sini, cuman aku ngajarin atau ngedukasi ya teman-teman semua netizen tuh supaya lebih jernih berpikir, jangan langsung ngejudge orang, apalagi bulan puasa loh, kalian mudah terprovokasi, padahal kalian nggak salah apa-apa, kalian digiring opininya, terus kalian berpikir negatif, terus kalian dapat dosa. Yang menggiring opini kayak selebgram kayak gini mah tenang-tenang aja gitu, dia dapat endorse, dia dapat view kayak gitu, dan kalian yang apa ya, menjadi wayang buat dia gitu loh. Ngerti nggak sih? Tolonglah. Makanya supaya apa, maksud aku gini, supaya Indonesia itu di kancah luar negeri nggak dicap sebagai pencibir nomor satu. Kalian tahu nggak sih, kita ini bukan prestasi ya, menjadi netizen mulut terpedas itu bukan prestasi ya guys, itu satu kemunduran negara gitu loh. Berarti negara juga gagal mendidik warganya menjadi manusia-manusia yang punya attitude yang bagus kayak gitu. Ngerti nggak sih? Harusnya kita malu sih sebagai warga negara Indonesia kayak gitu ya. Nah, mulai dari diri kita dulu, mulai dari dalam negeri kita dulu lah, supaya kita membiasakan kita itu berpikir positif untuk hal apapun yang ada. Jangan langsung ngejudge, jangan langsung terprovokasi sama berita-berita yang beredar, apalagi berita itu berasal dari selebgram yang kita nggak bisa tahu itu valid apa enggak tuh cerita dari dia, apa yang dia goreng-goreng karena dia mungkin nggak suka sama Cika, terus dia goreng-goreng, terus kalian terbakar, kalian nyerbu si Cika gitu loh. Kalau misalkan nggak benar, dosa kalian berlipat loh. Apa kalian mau tanggung dosa sendiri gitu kan? Enggak. Jadi di sini aku ajak berpikir positif. Kalau misalkan Cika itu adalah dalangnya, oke lah, dia ada di situ sesuai dengan keterangan orang yang ada di situ, dan CCTV dia ada di situ. Kalau ada yang bilang gelendotan ke meja, ya itu kata-kata gelendotan itu kita nggak bisa percaya ya, karena kita nggak ada di situ ya. Walaupun CCTV melihat dia gelendotan ke sana ke sini, terus entah pakaiannya bagaimana, yang namanya tempat hiburan seperti itu kayaknya jarang deh, kayak hampir nggak ada deh orang datang pakai baju mukena gitu ya. Ya wajar kalau dia pakai baju seksi kan gitu. Kalau dia gelendotan ke meja sana ke meja sini, ya pikiran positif aja lah ya, namanya tempat hiburan kayak gitu ya, mungkin dia kenal beberapa orang di situ, ya wajar dia ke sana ke sini, mungkin dia dipanggil atau memang dia kenal sama beberapa orang yang ada di meja itu, kita kan nggak pernah tahu gitu loh. Nah, itu pertama. Yang kedua, kalau ada yang bilang dia adalah otak, si Cika ini adalah otak, Cika ini adalah dalang yang menyebabkan Putra Siregar masuk bui, itu kalian harus kaji lagi deh. Ini kan masalahnya pengeroyokan, sudah apa ya, urusannya sama hukum gitu loh. Jadi apa-apa itu udah urusan sama hukum, nggak bisa apa ya, kita menuduh sembarangan. Biar hukum yang bertindak. Kalau misalkan si Putra Siregar ini sudah jadi tersangka, pasti dalangnya juga udah ditemukan dong gitu. Siapa yang membuat keributan ini, yang merencanakan keributan ini. Kalau memang si Cika itu salah, udah pasti dia dipanggil, diinterogasi gitu kan. Udah pasti minimal dia jadi saksi lah ya kan. Nah, nggak mungkin juga Putra Siregar nggak menceritakan hal kejadian, karena mereka yang mengalami gitu. Kalau mereka menceritakan kejadian sebenarnya, udah pasti si Cika ini terseret dan dipanggil sebagai saksi minimal. Dan yang kita lihat kan si Cika diam-diam aja. Ya udah, apapun yang terjadi saat itu hanya mereka yang tahu gitu loh. Kita sebagai netizen cukup nonton, gak usah jadi ikut-ikutan menghakimi orang padahal kita nggak tahu kejadian sebenarnya gitu. Kan kasihan gitu loh. Kalau misalkan sekarang si Cika itu menutup kolom komentar, ya siapa sih yang di posisinya Cika sekarang pasti nutup kolom komentar. Kenapa? Ya karena netizen udah terprovokasi, nyerang dia lah, ngata-ngatain, kata-kata kasar. Hello, mental orang itu nggak sama semua guys. Kalian tuh nggak boleh ya. Kalau misalkan apa ya, dia nanti bunuh diri karena nggak kuat sama komentar kalian, terus ternyata yang kalian tuduhkan itu nggak benar, kalian mau tanggung jawab dosanya masing-masing. Ini bulan puasa loh, kok kalian kayak gitu loh sama orang.
jahat. Even si Cika itu salah menurutku saat itu ya. Biarkanlah hukum yang berproses gitu. Jangan kita yang menjadi hakim yang adil buat masalah orang lain. Kayak si modelan selebgram ini. Menurut aku ini selebgram ini, yang satu ini tukang ngadu domba, tukang goreng-goreng masalah yang ada gitu loh. Dia selalu nimbrung sama masalah yang ada. Dan dalihnya dia kemarin itu kalau dia itu sahabat dan temannya si Putra Siregar, dia merasa nggak terima kalau Putra Siregar tuh masuk penjara gara-gara si Cika gitu, dan dia bikin apalah cerita-cerita yang menggiring opini menyalahkan si Cika dan menyudutkan si Cika. Come on, gini loh, istrinya dari si Putra Siregar aja tuh nggak koar-koar seperti kamu gitu loh. Kamu siapanya Putra Siregar gitu loh, selirnya atau siapanya gitu yang sampai pasang badan banget sih kayak gitu. Maksudnya kamu pun pasang badan tuh menyudutkan orang, mencibir orang, menyalah-nyalahkan orang. Padahal polisi aja diam-diam baik gitu loh. Padahal apa ya, kalau memang yang kamu tuduhkan itu benar, udah pasti Cika dipanggil gitu aja sih. Sebelum polisi menetapkan siapa dalangnya, siapa yang menyebabkan perkelahian, bla bla bla, udah kamu diem aja gitu loh. Jangan apa ya, memancing dalam air keruh, ibaratnya ngambil kesempatan atau apalah istilahnya, jahat gitu loh. Kamu kan ini ya, puasa kan, mulutnya dijaga lah, ya ampun, kasihlah contoh yang baik sebagai selebgram gitu loh. Jangan membuat atau menciptakan atau kamu menjadikan netizen Indonesia itu jadi orang-orang jahat yang punya mulut jahat, ketikannya jahat, akhirnya nanti terimbas ke luar negeri gitu loh. Dan kita tuh nggak sembuh-sembuh dari penyakit apa ya, penyakit hati kayak gitu. Karena apa? Ya ini selebgramnya ini yang membuat suasana apa ya, netizen Indonesia itu jadi jahat ketikannya, mulutnya gitu loh. Nah, karena udah terbiasa di dalam negeri seperti itu, suka membuli, ke bawah-bawah tuh ke luar negeri, kan malu lah ya, Mbak. Ya maksudnya gini, kita udah negara berkembang, nggak maju-maju gitu kan. Ditambah lagi netizennya kayak gitu. Ya orang luar pasti mikir kayak ini, pantas aja nih negara nggak maju-maju. Orang netizennya aja nggak diisi kepala ya, apa ya, gede mulut gitu, kasar ngomongnya, suka membuli, ya wajar aja kita nih nggak maju-maju gitu loh. Nah harusnya kayak apa ya, apa namanya, orang-orang kayak si selebgram ini nih yang harus ditatar. Jangan suka memprovokasi, mempropaganda, membesar-besarkan atau menggoreng-goreng masalah yang ada gitu loh. Jangan menggiring opini orang kayak gitu. Tunggu dulu yang berwajib yang mengatakan siapa yang salah gitu. Jangan karena kamu punya masalah pribadi sama seseorang, kamu terus menggiring opini, mengerahkan massa untuk menyerang orang yang kamu gak suka. Itu gak baik loh, jahat. Itu sih pesan yang aku pengen sampaikan. Aku bukan siapa-siapa, aku juga netizen, tapi bukan netizen yang apa ya, yang seperti orang-orang di luar sana gitu loh. Dan aku juga nggak seperti selebgram kayak kamu gitu. Kalau misalkan dibilang kita penggiat medsos, tapi janganlah gitu menghalalkan segala cara. Capek gitu loh, bangun tidur, mau tidur ya nontonnya berita cuman kayak gitu-gitu terus gitu. Nggak ada yang berita-berita yang berkembang yang bikin negara ini lebih maju gitu loh. Entah selebgramnya bikin inovasi atau terobosan yang kayak gimana gitu supaya bikin netizennya tuh lebih kreatif, lebih beretitude kayak gitu, entah apa kayak gitu loh. Jangan hanya mengambil keuntungan aja dari hal-hal yang rame, terus malah membuat negara semakin terbelakang dengan kualitas masyarakat netizennya yang kayak gitu ketikannya gitu. Come on lah, tolonglah, kamu kan cantik, udah dipermak lagi hidungnya, udah dioperasi segala macam ya kan. Ya aku juga kalau ada uang, kalau ada biaya juga mempercantik diri lah ya kan. Tapi ya tolonglah kecantikan kamu itu dibarengin dengan attitude yang cantik juga gitu ya. Kasihlah, influencer kan menginfluence, memberikan apa ya, mengajak gitu khalayak rame, tapi ya mengajaknya dengan hal-hal yang baik lah, tolong kayak gitu. Oke, mudah-mudahan ya netizen Indonesia kedepannya lebih baik. Jangan mudah banget terprovokasi sama hal-hal yang gak jelas kayak gitu.
Oke, dah.